Hari ini adalah hari yang bahagia untuk kita semua yang berada di ruangan ini. Kebahagiaan akan terasa lebih lengkap apabila kita dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai. Berbicara tentang cinta, ada beberapa orang yang tentunya tidak diragukan lagi ketulusan cintanya dan tidak akan pernah melepaskan cinta mereka untuk kita, yaitu keluarga, terutama orang tua. Keberhasilan dan perjuangan yang kita capai hari ini tidak terlepas dari cinta, kasih sayang, dukungan, serta bimbingan dari orang tua. Bahagiaku surga mereka dan deritaku pilu mereka. Karya Feby. Aku berdiri mengenakan toga ini di sebuah jalan setapak yang gelap. Pandanganku tertuju pada dua orang di kejauhan sana dengan senyuman yang tak asing di mataku. Dua orang yang sangat aku hargai, dua orang yang sangat aku hormati. Aku cintai dan aku sayangi. Iya, mereka papa dan mamaku. Dengan disertai senyuman aku berjalan menghampiri mereka. Seiring dengan langkah terlintas di benakku atas apa yang telah mereka lakukan terhadap hidupku selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisuda ke-82 ini adalah merupakan wisuda yang representatif. Jumlah wisudawan dan wisudawati itu cukup banyak. Oleh karena itu harapan kami, saya selaku ketua sekaligus koordinator acara ini mengharapkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah merupakan hal-hal yang bisa mensukseskan sekaligus bisa menjadi perhatian masyarakat bahwa Universitas Tadulako maju dalam berbagai bidang. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa jumlah wisudawan dan wisudawati yang akan wisuda pada angkatan 82 ini berjumlah 1.375 orang yang dinominasi oleh Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Oleh karena itu hal-hal yang menjadi harapan kita tentunya bagaimana Universitas Tadulako itu bisa menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat dan Universitas Tadulako itu bisa menjadi unggul dengan universitas-universitas lain di Indonesia. Tentunya dengan harapan bahwa suksesnya kegiatan acara wisuda pada kesempatan ini, angkatan 82 ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan guru besar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salah satu dosennya itu akan mendapat gelar profesor pada bagian kimia. Untuk itu harapan ke depan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini juga diikuti oleh tenaga-tenaga edukatif dan bisa sejajar dan menjadi pengajar yang tangguh dan menjadi seorang profesor. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri.
Indonesia Raya. Menghentikan cipta dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Tadulako. Ayat suci Al-Quran oleh Korea Tengah tingkat Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016.
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanlah yang Maha Pemurah, yang mengajar kepada manusia dengan perantara akal. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Maha benar Allah dengan segala firman. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak Gubernur, Bapak Rektor, Bapak Ibu, Saudara Pemerintahan sekalian yang berbahagia, dengan memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, kami senang berduka luar biasa dalam rangka sudah ke-82 lulusan baru dan pengukuhan besar nama Profesor Paragasi Kemuliaan PSI. Kali ini Kamis 31 Maret 2016 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sambutan Ketua Senat Universitas Tadulako dengan hormat Bapak Profesor Haji Hasan Basri MA PhD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Rektor, para undangan sekalian, para orang tua wisudawan, para senat, dan semua yang berbahagia. Pertama-tama kita menyampaikan dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa atas perkenan kedua kita sempat hadir bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti acara wisuda sekaligus pengukuhan besar atas nama Profesor Dr. Haji PhD. Bapak-bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada hari ini akan wisuda 1373 wisudawan. Kalau kita perhatikan perkembangan dari tahun ke tahun dan periode wisuda ke periode wisuda berikutnya, jumlah ini terus meningkat walaupun tidak dalam besar, tapi ada peningkatan ini. Dan ini terkait dengan rekrutmen mahasiswa yang sejak tahun 2011 itu rekrutmen mahasiswa kita tidak pernah di bawah 6.000 orang. Jadi kalau proses pembelajaran berjalan normal, semuanya berjalan baik, maka dalam 4 kali wisuda setiap tahun memang diharapkan setiap kali wisuda kita menerapkan wisudawan itu sekitar 1.500 orang, sehingga jumlah ini memang belum mencapai jumlah ideal 1.500. Ini adalah konsekuensi dari besarnya jumlah wisatawan. Dan yang saya katakan tadi, memang dari tahun ke tahun, dari periode sudah akan terus bertambah. Sekarang sudah ada. Biasanya mereka itu tidak terlalu banyak. Nanti setelah di Juni akan lebih besar lagi. Nah, karena itu penghuni
tahun akademik. Jadi memang ke depan wisudawan digabungkan dengan guru, tapi akan meningkat di diri, apalagi dikaitkan dengan jumlah rekrutmen mahasiswa setiap tahun yang makin meningkat. Tapi saya yakin dengan kesadaran kita semua, bahwa karya ini adalah karya yang sakral buat wisudawan, dan kita akan mampu menjaga ketenangan dan ketertiban sehingga pelaksanaan wisuda ini berjalan baik sesuai dengan harapan kita. Itulah barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat datang para bapak ibu semua, semoga kita bisa menjalani wisuda ini dengan baik. Demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Al-Mater oleh Rektor Universitas Tadulako yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyantun, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Sudarto SH MHu, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi yang mewakili beliau Bapak Kapolda, Bapak Kadati, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mewakili beliau Bapak Danang Palu, Bapak Danang 132 Tadulako yang mewakili beliau, yang kami hormati Kepala BPK Perwakilan, Kepala Perwakilan BPKP, serta hadir Bapak Wali Kota Bupati atau yang mewakili beliau, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta yang sempat hadir, anggota Forum Komunikasi Provinsi Kabupaten Kota, pimpinan SKPD, yang kami hormati Ketua dan Anggota Senat Universitas Tadulako, para guru besar yang sempat hadir, pimpinan fakultas, lembaga, serta pengelola satuan akademik. Yang saya hormati para mitra kami dari pimpinan perbankan BNI, Bank Syariah Mandiri, saya hormati. Yang kami hormati dosen staf administrasi, dan teristimewa kepada anak-anak dari saya para wisudawan, orang tua wisudawan yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Di penghujung bulan Maret tahun 2016 ini, kita berada pada momen yang sangat bersejarah, khususnya bagi anak-anak kita yang sebentar lagi akan dilepas secara resmi oleh alma mater. Begitu berarti nilai kebaikan dan kebajikan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kesempatan, kesehatan, hingga akhirnya dapat berkumpul di ruangan ini dalam suasana yang penuh kekeluargaan untuk menghadiri kegiatan wisuda ke-82 lulusan Universitas Tadulako. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala patut kita panjatkan atas limpahan rahmat, sehingga momentum seperti ini dapat menjadi media dalam berbagi kebahagiaan di antara kita sebagai keluarga besar Universitas Tadulako. Detik-detik seperti ini akan menjadi goresan perjalanan anak bangsa, khususnya yang baru saja merampungkan satu bulan studi pada jenjang pendidikan yang ditempuhnya, baik diploma, strata 1, strata 2, maupun strata 3. Untuk itu, perkenankan saya mengucapkan selamat. Semoga para alumni yang berhasil menuntaskan cita-citanya menjadi pribadi yang dapat dibanggakan oleh alma mater,
keluarga, dan seluruh anak bangsa. Selamat juga kepada Profesor Dr. Haji Siti Nuryanti MSI, Profesor di bidang kimia organik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang hari ini ikut dikukuhkan di hadapan para alumni Universitas Delapo yang ditandai dengan penyampaian pidato pengukuhan. Kepada Profesor Dr. Siti Nuryanti, kami ucapkan selamat beserta keluarga. Dan atas semua itu, pimpinan Universitas Delapo memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai 25 juta rupiah. Penghargaan ini wajar kami berikan, sebab setelah melihat situasi dan jumlah guru besar di Universitas Delapo dari hari ke hari mengalami penurunan. 4 tahun yang silam, Universitas Delapo memiliki guru besar 53 orang, tetapi hari ini tersisa 42 orang. Mereka selain adanya tidak instansi, ada juga telah memasuki purna bakti. Karena itu penghargaan yang kami janjikan dan kami akan berikan kepada dosen yang bisa sampai menduduki jabatan akademik tertinggi guru besar, kami tetapkan memberikan penghargaan dalam bentuk uang cash 25 juta rupiah. Hadirin yang kami muliakan, Universitas Delapo ini akan mempersembahkan lulusan yang berjumlah 1.373 orang, termasuk lulusan 16 orang dari kampus 2 Morowali. Persembahan ini kami berikan kepada bangsa dan pertiwi Indonesia tercinta sebagai putra-putri terbaik Delapo yang selama ini diasuh, dididik, dan dibasuri nilai-nilai kebaikan dan kesehatan. Mereka akan memasuki dimensi pengabdian yang lebih menantang, namun syarat dengan peluang yang memerlukan skenario kecerdasan. Kali ini lulusan Universitas Delapo berbahtera globalisasi dengan dimulainya era masyarakat ekonomi ASEAN, sehingga tertitip harapan bagi mereka untuk lebih memposisikan diri selain sebagai subjek, juga bisa sebagai objek jika kurang piawai berpapasan dengan tantangan yang semakin dinamis. Sebagai pengasuh dari mereka, kami memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa mereka mampu, mereka bisa, mereka kokoh, dan mereka cerdas dalam membangun skenario bergantung Tuhan atas tantangan yang dihadapinya. Itulah sebabnya lulusan yang berjumlah 196 pasca sarjana, baik pendidikan doktor maupun strata 2, dan 1.177 orang sarjana strata 1 dan diploma 3 adalah sosok yang berbudi luhur. Mereka ini berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 502 orang, Fakultas Ekonomi 132 orang, Fakultas Hukum 122 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 105 orang, Fakultas Pertanian 78 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 72 orang, Fakultas Kehutanan 62 orang, Fakultas Teknik 52 orang, Fakultas Peternakan dan Perikanan 34 orang, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 18 orang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan alumni Universitas Delapo sampai saat ini telah mencapai angka 52.520 orang, termasuk lulusan yang wisuda hari ini. Bapak Gubernur, para wisudawan serta hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan ini kami memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beberapa wisudawan yang menunjukkan prestasi di bidang akademik. Satu di antaranya dari program pendidikan doktor, yakni saudari Dr. Insinyur Titik Budiningsih MSI dengan IPK 3,93. Doktor yang satu ini benar-benar produk Universitas Delapo secara utuh, mulai dari pendidikan S1 pada Fakultas Pertanian,
pedesaan, hingga pendidikan doktor ilmu pertanian. Karena itu kami mohon berdiri. Terima kasih. Untuk lulusan terbaik dari jenjang S2 diraih oleh Astuti SPNAGR dari program studi S2 Agribisnis. Sementara lulusan jenjang S1 masing-masing Yusti Anissa SPD program pendidikan fisika FKIP, Major Brian Lotowana SAP sarjana administrasi publik dari program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dewi Sinta SAKT atau sarjana akuntansi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi, Cindy Davita Sari Hanua SH dari program studi Ilmu Hukum, Dewi Masito SP program studi Agroteknologi Maperta, Junapa Adriano Mubito SC dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik, Haryati SSI program studi Biologi Fakultas MIPA, Nur Hidayati SO program studi Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan, Febrina SKM dari program studi Kesmas FKIK, Andi Musawir SPT program studi Peternakan Fakultas, dan Dr. Luka dari program Medical Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Informasi selengkapnya akan dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Sutarno Yogo. Yang kami sebutkan mohon berdiri sejenak. Terima kasih atas silakan. Hadirin yang kami hormati, sebagai generasi penerus bangsa yang akan mengambil alih pembangunan di negeri ini pada semua bidang kehidupan, Taruna Pemuda telah dibekali modal perjuangan yang selain ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni, juga jati diri yang dirangkum dalam nilai-nilai humaniti dan religi, serta ditopang oleh kekuatan tiga pilar. Ketiga pilar dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, dedicated, keberanian berbasis keperkasaan, berani melangkah untuk masa depan dan menjadikan masa silam sebagai kisah perjalanan yang selalu hadir dalam kedirian siapapun anak manusia, termasuk yang diwisuda hari ini. Masa lalu tak mungkin dilupakan, yang buruk sekalipun. Kegagalan pada anak tangga pertama harus dikenang sebagai pembawa keberhasilan menuju anak tangga terakhir. Musibah yang menyedihkan harus dipatok sebagai yang mengantarkan berkah bagi sebuah hikmah. Patah hati karena cinta menjadikan letaknya awal untuk menemukan cinta sejati bagi diri sendiri, bagi pasangan, dan sejati untuk Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana. Yang kedua, prinsip winners never cheat, pemenang tak pernah menipu. Sukses hari ini adalah wujud kemenangan di saat menghadapi berbagai derita dan tantangan selama duduk di bangku kuliah. Jangan sia-siakan agar kemenangan itu dapat membawa frame kehidupan bersertifikat keteguhan berselimutan kerendahan hati. Hanya orang-orang yang cerdas dan rendah hati mendapat tempat dalam putaran kehidupan, kapanpun dan dimanapun akan memulai kehidupan baru dan mengakhiri kehidupan baru menuju dimensi kehidupan yang kekal. Yang ketiga, mind shifting investment. Investasi cara berpikir adalah suatu pilar raksasa yang dapat memberi selimut bagi taruna pemuda di saat merasakan suhu dingin karena perjuangan mulai menurun. Tidak semua anak bangsa seusia kalian bisa meraih apa yang hari ini kita saksikan. Syukuri itu dan tetap berpikiran baik dengan energi positif yang menjanjikan. Banyak manfaat bagi taruna pemuda bila dapat mengelola kemampuan yang bertahan pada range pemikiran yang bermanfaat. Profesor Jenko Nikoli, Kepala Departemen Immunobiologi dan Co-Director Center of Aging Arizona University USA berkata, "We have to invest in the prevention of age-related disability in the whole body and mind." Kita harus berinvestasi dalam pencegahan proses penuaan sebagai akibat kecacatan seluruh tubuh
dan kecacatan pemikiran. Pandangan ini juga diperkuat oleh Profesor David Patrick, Director of Asian Institute, Cambridge University, United Kingdom. Kata Profesor David, pikiran positif bukan saja membuat manusia hidup lebih baik, tetapi juga memperlambat proses penuaan. Ini artinya penuaan yang dialami oleh seseorang bisa karena ada kecacatan pada fisiknya, tetapi juga bisa karena kecacatan pada cara berpikirnya. Orang yang selalu berurusan sebagai ciri adanya kecacatan pada pikiran dan dipastikan secara sains, orang seperti itu akan tampak lebih tua dari usianya. Untuk itu, saya berpesan kepada anak-anak para terlalu muda yang hari ini sudah jaga hati, jaga pikiran, dan jaga cara berpikir agar dalam mengemban amanah dan pengabdian di tengah masyarakat tetap tampak semangat, segar dan awet muda seawet buah apel yang ada di supermarket. Bapak Gubernur hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, kembali saya ingatkan dengan suka duka selama kalian dalam proses pendidikan harus jadikan pelan kehidupan. Bila perlu, jadikan kesedihan, tantangan dan cita-cita dalam analogi gerhana matahari besar. Bersatunya kesedihan yang dialami selama kuliah, beratnya tantangan yang menjadi sumber spirit dan kokohnya cita-cita yang mengantarkan ketabahan, berkenan meletakkannya di dalam satu poros dan tumbuh garis lurus seperti halnya gerhana matahari. Sejenak memang akan gelap dalam rentang waktu 2 menit dan 4 detik, tetapi setelahnya kami akan menikmati terangnya masa depan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, hingga akhirnya kembali ke pangkuan ilahi Rabbi untuk mendapatkan cahaya kebajikan sesuai dengan amalan ilmu yang digenggam hari ini. Dan untuk tetap menjadi bagian dari alma maternya, segera daftarkan diri sebagai anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Tadulako. Jadilah pribadi-pribadi pemberi terhadap alma maternya dan tidak membiasakan diri sebagai pribadi yang tangan di bawah. Segera berubah untuk meneteskan rezeki bagi alma maternya yang pernah merawat kalian hingga akhirnya tumbuh menjadi bayi dan pemuda yang sehat bernama alumni Tadulako Muda. Hadirin yang saya muliakan, akhirnya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua yang sudah mempercayakan pendidikan putra putrinya kepada Universitas Tadulako. Kesuksesan mereka dalam pengorbanan dan doa dari Bapak Ibu sekalian. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyantum Universitas Tadulako beserta seluruh anggota Forum Koordinasi Daerah atas perhatian dan bantuan yang diberikan sehingga Universitas Tadulako bisa terus melanjutkan tugasnya mendidik putra putri bangsa khususnya warga Sulawesi Tengah. Kepada Bapak Ketua DPRD atau Menteri, Bapak Wali Kota dan Bupati yang selalu memberikan bantuan dan dukungan moral dan politik, terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan bakti dan memberikan balasan yang setimpal atas semua itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat pada kita dan hikmah kebijakan serta kekuatan dan kesabaran dalam upaya mencapai apa yang telah kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Sulawesi Tengah selaku Ketua Kehormatan Dewan Penyantum yang terhormat Bapak Haji Sudarto SHMH, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili. Yang saya hormati Rektor Universitas Tadulako. Yang saya hormati Ketua Senat dan anggota Senat Universitas Tadulako. Unsur Forum Koordinasi
Negara Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati Pembantu Rektor, Guru Besar, dan para dosen, dekan, serta seluruh sivitas akademika Universitas Tadulako Utama. Yang saya hormati para orang tua, keluarga, hadirin, dan Islam yang berbahagia. Pertama-tama kita akan semakin tak dengan membutuhkan aktivitas inovasi, daya saing, dan profesionalitas yang tinggi untuk memenangkan persaingan negara. Pada saat jajaran Universitas Tadulako Utama kiranya terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan bangkit menciptakan kondusivitas akademik di kampus, terutama mendorong budaya riset yang hasil-hasilnya terapkan di dalam menunjukkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kelautan dan perikanan, energi, pariwisata dan pertanian, maupun yang secara nyata bagi kehidupan masyarakat serta peluang kerjasama strategis dengan instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat di skala daerah, regional, nasional maupun internasional. Hadirin para undangan yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga saudara-saudara menjadi figur yang berguna sesuai ilmu dan profesi yang dimiliki dan mampu memberikan karya yang nyata bagi kemajuan daerah Sulawesi Tengah. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan serta kemudahan dan kelancaran kepada pengabdian kita. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan jabatan guru besar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako dengan judul Pemanfaatan bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis R sebagai indikator dalam filtrasi asam basa. Mohon disilakan. dan anggota Dewan Universitas Tadulako yang terhormat Rektor dan Wakil Rektor Universitas Tadulako yang terhormat Ketua, Sekretaris dan Pembelasnya Akademik dan Dewan Guru Besar Universitas Tadulako yang terhormat Sindikas Akademik Universitas Tadulako, para tamu undangan, teman sejawat, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Rektor selaku pimpinan Akademik Universitas Tadulako yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk pengukuhan saya sebagai
indikator dengan bahan alam yang mudah didapat dan dilestarikan atau dibudidayakan. Bunga sepatu sangat mudah dibudidayakan dan mengandung senyawa antosianin yang dapat berubah warna. Perubahan warna antosianin dalam lautan asam berwarna merah, dalam bahasa biru, dan dalam lautan netral tidak terdapat. Atas dasar inilah bunga sepatu dimanfaatkan sebagai bahan dasar indikator filtrasi asam basa. Bunga sepatu diekstrak dengan menggunakan pelarut yang berbeda kualitasnya, yaitu dengan normal besar untuk mengekstrak senyawa berkuat. Kebaikan, bantuan, dan kebersamaan Ibu Siti Rahmawati SPD MPD, serta terima kasih dan atas bantuannya juga kepada Bapak Profesor Dr. Harudin Hamzah, Bapak Insinyur Karimah MSc PhD, dan Bapak Haji Ahmad Ridwan SDMM yang telah memberikan dorongan, semangat, dan nasihat-nasihat yang bermanfaat kepada saya. Tidak juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru SD, SMP, dan STM pertanian serta teman sejawat atas ketulusan hati mendidik saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen pendidik S1, S2, dan promotor atas semua kebaikan serta bantuannya dalam menyelesaikan studi saya. Almarhum Ibunda dan Dr. Andes Haji Spandar dan Haji Asaruna. Serta yang tercinta Haji Purwodihati. Terima kasih ketulusan cinta, kasih sayang. Dan keberadaan yang sudah diberikan kepada saya untuk seluruh mahasiswa di program studi pendidikan di Universitas Sarawak. Terima kasih atas dukungannya, kebahagiaan, dan kekuatan adalah keluarga tercinta. Kandang Insinyur Haji Siti Swastri Muhammad Subagio, Insinyur Haji Suwartono Kuswoswarjo, Bidan Haji Siti Sukaryati, Haji Siti Sunati Resti, juga adik-adikku Dr. Anda Haji Siti Swaningsih, Heri Info, Haji Heri Purwaningsih, SPMP, Bagus Handoko SPP, dan juga anak-anak Budi adik-adik SPP, Muntah PSDM PSD, bukan Hendrikus Aprianto SD, Budi Adhika Laksana, MPM Resili Diskoro. Terima kasih atas dukungannya, motivasi, dan kebersamaan merajut suka dan duka dalam menghadapi kehidupan ini. I love you so much. Wassalamualaikum. Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kami hormati. Setelah mendengarkan dan menyimak beberapa kesimpulan dari isi pidato pembukaan yang disampaikan oleh Profesor Dr.
Semoga jabatan akademik tertinggi di dunia pendidikan tinggi tersebut dapat diemban dengan penuh amanah. Selanjutnya, hadirin kita saksikan pemberian penghargaan kepada Ibu Profesor Dr. Haja Siti Nuriyati MSI berupa uang tunai sejumlah 25 juta rupiah. Dengan diabadikan. Wakil Rektor Bidang Akademik yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sukarmanyo SHMH di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Keputusan Rektor Universitas Sadilako nomor 1899 garing U garing KE garing 2016 tentang penetapan wisudawan terbaik pada wisuda ke-82 lulusan Universitas Sadilako periode Maret tahun 2016. Rektor Universitas Sadilako membaca surat kepala BAKP nomor 1897 garing U28 14 garing KL garing 2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal usul penerbitan SK Rektor tentang penetapan wisudawan terbaik pada wisuda ke-82 lulusan Universitas Sadilako tahun 2016. Menimbang dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, menetapkan ke-1 wisudawan terbaik Universitas Sadilako pada wisuda ke-82 periode Maret tahun 2016 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, wisudawan terbaik sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama terdiri dari 5 kategori sebagai berikut. Pertama, wisudawan terbaik tingkat fakultas dan pasca sarjana. Tercepat tingkat universitas. 3. Wisudawan termuda tingkat universitas. 4. Wisudawan dengan IPK tertinggi tingkat universitas. Dan yang kelima, wisudawan terbaik tingkat universitas. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 1 Maret 2016. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SPMS NIM 19610202 198903 1001. Tembusan kepada yang terhormat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta dan seterusnya. Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Sadilako nomor 1899 garing U28 garing KE garing 2016 tanggal 21 Maret 2016. Pertama, wisudawan terbaik program pasca sarjana. 1. Dr. Insinyur Titik Wurdingisi tempat
tua bernama Ayah Suradi dan Ibu Sri Wuryani. 2. Astuti, tempat tanggal lahir Ombol 5 Agustus 1984, program studi Magister Agribisnis, lama studi 1 tahun 8 bulan, IPK 4, predikat ujian. Orang tua nama Ayah Haja Firdaus Abdullah dan Ibu Haja Asia Mahamusir. Kedua, wisudawan terbaik masing-masing fakultas. Program studi pendidikan fisika, lama studi 4 tahun, IPK 3,73, predikat ujian. Orang tua Ayah Hasanuddin dan Ibu Hajrah, program studi administrasi publik, lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,77, predikat sangat memuaskan. Orang tua nama Peter, orang tua nama Anwar dan Ibu Hawiyah. Program studi akuntansi, lama studi 3 tahun 5 bulan, IPK 3,98, predikat ujian. Nama orang tua Anwar dan Ibu Hawiyah. Cindy Davita Sari Henaulu, tempat tanggal lahir Palu, lama studi 4 tahun 4 bulan, predikat 3,78, IPK 3,78, predikat sangat memuaskan. Nama orang tua Martin dan Ibu Alfiani. Kelima, wisudawan terbaik tingkat fakultas pertanian ujian. Orang tua Ayah Edi Musa dan Ibu Mudawana. 6. Nama Ayah Amos Sudito, wisudawan terbaik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, nama lahir Kota Mowagu 4 Januari 1994, program studi kesehatan masyarakat, lama studi 4 tahun 4 bulan, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. Orang tua Ayah Insinyur Sutomo Mokodopi MSI dan Ibu Rahmi Mokodongan. 93, program studi peternakan, lama studi 4 tahun 4 bulan, IPK 3,79, predikat sangat memuaskan. Orang tua Ayah Ibu Hali Abdul Hali almarhum dan Ibu Andi Hairani. Selanjutnya, wisudawan tercepat tingkat universitas, Fakultas Ekonomi, program studi manajemen, lama studi 3 tahun 4 bulan, IPK 3,62, predikat ujian. 90, dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, program studi profesi dokter, lama studi 3 tahun 6 bulan, IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. Nama orang tua Ayah Profesor Dr. Indrianto Kadeko
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada wisudawan yang telah disebutkan nama, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan, didampingi oleh kedua orang tua. Tentang wisudawan lulusan oleh Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Perencanaan yang kami hormati Bapak Rudi Gosal, SE, MSI, DC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat atas kalian. Om Swastiastu. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 1898 /28/KM/2000 lulusan Universitas Tadulako periode Maret tahun 2016. Rektor Universitas Tadulako membaca Surat Kepala DAK P Universitas Tadulako nomor 18/28/15/KM/2016 tanggal 21 Maret 2016
2016 perihal usul penerbitan SK Rektor tentang penetapan peserta wisuda ke-82 lulusan Universitas Erlangga periode Maret tahun 2016. Menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Erlangga tentang penetapan peserta wisuda ke-82 lulusan Universitas Erlangga periode Maret tahun 2016. Kesatu, peserta wisuda lulusan ke-82 Universitas Erlangga periode Maret tahun 2016 untuk program pasca sarjana, dan program diploma sebagaimana tercantum pada lampiran 1 sampai dengan 11. Keputusan ini dengan urutan sebagai berikut. A. Lampiran 1 pasca sarjana 196 orang. B. Lampiran 2 fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 502 orang. C. Lampiran 3 fakultas ekonomi 130 orang. D. Lampiran 4 fakultas hukum 122 orang. E. Lampiran 5 fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 105 orang. F. Lampiran 6 fakultas pertanian 78 orang. G. Lampiran 7 fakultas IPA 72 orang. H. Lampiran 8 fakultas kehutanan 63 orang. I. Lampiran 9 fakultas teknik 52 orang. J. Lampiran 10 fakultas pertanian dan perikanan 34 orang. K. Lampiran 11 fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan 18 orang. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagai mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 21 Maret 2016, Rektor tanda tangan dan cap Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir S.M.S. NIM 19610202 198903 1001. Tembusan yang terhormat 1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Jakarta 2 dan seterusnya. Demikian